semoga Buya diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan keberkahan dan panjang umur. Amin. Yang ingin saya tanyakan Buya, saya mempunyai anak 3, laki-laki semua. Anak saya yang pertama itu udah umur 13 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap ataupun cara orang tua membimbing anaknya yang sudah memasuki masa pubertas menurut ajaran Islam, Bu ya. Mohon penjelasannya, Bu ya. Baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mendidik anak yang sudah menjelang puber ya. Usia 12, 13, anak laki-laki, ibu seorang wanita. Anaknya laki-laki, gimana mungkin berkenaan tentang balik, bicara tentang mulainya bagaimana dan dari mana. Tidak perlu kita bercerita tentang hal misalnya masalah keluar mani atau sebagainya dengan terang-terangan. Karena bagi yang belum pernah punya pengalaman keluar mani, dia tidak akan faham. Anda bisa menjelaskan gamblang bahasanya gini, nak, suatu ketika kamu akan masuk satu masa. Ceritakan, masa apa itu apa? Dia belum nyambung. Masa kamu akan disebut sebagai orang dewasa. Disebutkan tanda-tandanya. Di antaranya, kamu akan ada cenderungan dengan wanita. Cenderung itu gimana sih? Nah, nanti kamu akan tahu sendiri. Tapi ingat, semua hubungan laki dengan perempuan tidak akan sah kecuali dengan pernikahan. Seperti abah sama umi. Kalau perempuan dengan perempuan tiba-tiba ini sudah ada gambarannya. Karena suatu kita di saat muncul rasa itu, dia sudah ngerti, enggak boleh. Tapi saya ada rasa, enggak boleh. Jadi ngerti, tapi solusinya nikah. Lah dia masih kecil, belum mungkin. Terpangkas itu. Tapi kalau enggak pernah diajak bicara, akhirnya dituruti. Apalagi dibisiki sama temannya. Ini permasalahan orang tua yang jarang berdiskusi dengan anaknya. Anaknya bisa terjerumus. Karena apa? Anaknya lebih sering diskusi dengan kawannya yang sudah terjerumus. Tapi seorang ibu sudah mau menganti-anti. Ibu, tadi nggak boleh. Nanti ada perempuan, suatu ketika kamu akan menikah dengan seorang wanita. Dia ngerti nikah, ngerti pengen nikah. Tapi nggak ngerti maksudnya apa. Punya istri, ya punya istri. Iya, punya. Tapi lihat, nanti kalau tapi tidak boleh kecuali dengan halal. Nah, ini adalah membuka dia, adalah suatu ketika, di saat dia sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis, ada rambu-rambunya, ada remnya. Haram. Makanya kenapa wanita harus menutup auratnya? Kemudian gini-gini, fahamkan. Karena apa? Allah memberi jalan yang istimewa itu dengan cara nikah. Ini kan melihat ada pernikahan, kakakmu nikah, ibu nikah, nikah. Mulia semuanya. Yang tidak nikah, lihat. Berkumpulnya lagi perempuan, nggak pakai dosa, Allah murka. Tapi dia belum ngerti masalah hubungan suami istri, belum paham. Karena dia sendiri belum keluar mani. Dia tidak ngerti. Atau belum ada kecenderungan. Baru di saat dia mulai ada kecenderungan, sudah ada di otaknya. Kemudian nanti akan ada tanda-tanda balik anakku misalnya. Balik itu adalah kamu dewasa. Misalnya apa? Akan keluar dari, misalnya kamu kan selama ini buang air kencing ya, nanti akan keluar selain itu, dan kamu akan tahu kalau itu tanda kamu sudah balik. Dan pasti, karena itu beda sekali cara keluarnya. Nggak usah diceritakan detail panjang lebar, dia nggak akan paham. Di saat sudah pada waktunya dia akan ngomong nanti. Dia akan gitu jadi. Dan kalau apa-apa nggak usah ragu kamu bercerita, nak. Yang wanita pun di saat haid nggak usah ragu, nggak usah nangis, nggak usah takut, nak. Itu adalah kamu normal. Kamu sudah 12 tahun nak ya, bentar lagi kamu akan keluar darah haid. Darah haid itu apa sih? Keluar dari tempat itu adalah darah. Itu tanda kalau kamu sehat, nggak usah khawatir gini-gini. Jadi biasa diajak bicara kasih wawasan. Berarti kamu sudah dewasa, punya tanggung jawab. Baru saat itu aku harus melakukan kewajiban. Kamu punya kewajiban, harus tanggung jawab. Kamu sudah gede. Diajak diskusi semacam itu. Bukan diajak bicara tentang hal-hal yang naudzubillah, yang porno segala macam, nggak semestinya semacam itu. Mereka bukan tidak mengerti masalah-masalah semacam itu. Ini adalah jika anak betul-betul polos. Tapi zaman ini anak-anak usia dini pun sudah mendengar cerita yang aneh-aneh. Masya Allah, naudzubillah. Tontonan yang aneh-aneh, naudzubillah. Maka ibu yang baik adalah mengajak diskusi anak-anak sebelum mereka berdiskusi dengan yang lainnya. Seorang bapak yang baik mengajak diskusi kepada anak sebelum mereka diskusi dengan yang lainnya. Agar mereka merasa nyaman, punya wawasan tentang hal yang demikian ini, sehingga di saat dia diajak bicara dengan kawannya yang akan menjerumuskannya, maka dia tidak akan terpengaruh, karena ibunya sudah sering ajak bicara. Jadi anggap dia sudah dewasa. Tapi di saat menyentuh hal-hal yang sangat pribadi, dengan bahasa yang sekiranya gamblang di pendengarannya, akan tapi dia belum bisa merekam, belum bisa memahami, nggak ada masalah.
Ya tadi hubungan suami istri itu apa sih hubungan suami istri? Ya suami istri nanti dia ada rasa senang, kemudian ya itu saja suami dan dia tanggung jawab kan ini dari Allah, akad nikah dimuliakan oleh Allah seperti itu. Nanti akan ngerti sendiri masalah hubungan, enggak usah diceritakan. Enggak usah diceritakan. Sudah nanti akan paham seperti itu Ibu ya. Dan waspada dalam hal ini enggak perlulah kita terang-terangan banget karena itu akan justru menjadikan anak kadang yang belum waktunya tahu akan menjadi pengen tahu dan bahkan bisa menjadi sebab mereka terjerumus dalam hal-hal kehinaan. Wallahu a'lam.